Kita mulai dari yang bikin melongo sampai dompet tipis. Nomor 10, Grand Indonesia, Jakarta. Grand Indonesia itu komplek mall super megah di kawasan Bundaran Hi2, Jakarta Pusat, yang gabung langsung sama gedung perkantoran Menara BCA dan Hotel Indonesia Kempinski. Area parkirnya tersebar di dua bangunan utama, yaitu West Mall dan East Mall, dari area basement B1 sampai B2, plus gedung parkir bertingkat dari lantai P5 sampai P10. Parkiran ini selalu penuh sama kendaraan pengunjung mall, orang-orang yang kerja di area Sudirman Tamrin, sampai yang lagi ada event atau meeting di area hotel. Sistem bayarnya udah pakai kartu cashless kayak e-money atau flash dengan tarif dasar mobil sebesar Rp8.000 buat 1 jam pertama. Begitu masuk jam kedua dan seterusnya, hitungannya murni progresif flat Rp8.000 per jam tanpa ada angka cap atau batas maksimal harian. Jadi misal kamu parkir mobil seharian penuh dari mall baru buka sampai tutup sekitar 12 jam, hitungan argonya bakal nambah terus tanpa ampun sampai nembus Rp96.000. Kenaikan sama penerapan tarif ini makin diperketat sejak Pemprov DKI Jakarta menyesuaikan tarif batas atas area bisnis utama buat nekan kemacetan pusat kota. Alasan utama kenapa parkir di sini mahal banget ya, karena lokasinya berdiri di atas lahan segitiga emas Jakarta yang harga tanah per meternya udah nggak ngotak. Plus ada biaya perawatan gedung parkir ber-AC dan sistem keamanan 24 jam. Orang-orang yang datang buat sekedar nonton bioskop, makan, atau jalan-jalan santai, rata-rata ngabisin waktu sekitar 3-5 jam di dalam. Nah, dengan durasi segitu, dompet pengunjung biasanya bakal terkuras sekitar Rp24.000 sampai Rp40.000 cuma buat bayar tiket keluar parkiran doang. Nomor 9, Plaza Indonesia, Jakarta. Plaza Indonesia ini mall mewah di seberang Bundaran HI Jakarta Pusat yang nyambung ke gedung perkantoran The Plaza dan Hotel Grand Hyatt. Area parkirnya ada di basement B1 sampai B4, gedung bertingkat, plus area VIP di lantai dasar. Parkiran ini dipakai sama pengunjung mall, orang kantor, sampai tamu hotel. Sistem bayarnya pakai kartu cashless dengan tarif awal mobil Rp10.000 buat 1 jam pertama. Masuk jam kedua dan seterusnya, tarif nambah terus Rp10.000 per jam tanpa ada batas maksimal harian. Kalau kamu parkir mobil 12 jam dari mall buka sampai tutup, total biayanya sampai Rp120.000. Tarif mahal ini mulai berlaku sejak Pemprov DKI menetapkan penyesuaian aturan parkir kawasan bisnis lewat Pergub nomor 31 tahun 2017 buat ngurangin kemacetan. Parkiran di sini mahal karena lokasinya ada di pusat kota dengan harga tanah paling mahal, plus ada biaya perawatan fasilitas dan keamanan 24 jam. Rata-rata orang parkir mobil di sini sekitar 3-5 jam buat belanja atau meeting. Biaya yang sering dikeluarkan pengunjung itu sekitar Rp30.000 sampai Rp50.000 sekali parkir. Dan buat kalian yang pengen buat video ala singkat cerita, kita udah bongkar caranya di sini. Klik link di deskripsi karena kita buka aksesnya hingga minggu depan. Nomor 8, Bandara Kuala Namu, Medan. Bandara Internasional Kuala Namu ini jadi pintu gerbang utama buat yang mau ke Medan atau Sumatera Utara. Lokasinya sendiri ada di daerah Deli Serdang. Area parkirnya luas banget. Ada parkiran reguler outdoor, gedung parkir bertingkat, sampai tempat khusus bus sama travel. Parkiran ini dipakai tiap hari sama penumpang pesawat, penjemput, pengantar, sampai karyawan bandara. Sistem bayarnya udah full pakai kartu cashless dengan tarif awal mobil sebesar Rp10.000 buat 1 jam pertama. Begitu masuk jam kedua dan seterusnya, hitungannya nambah progresif Rp5.000 per jam. Parkiran di sini nggak ada batas maksimal harian, jadi misal kamu nginep atau parkir mobil 12 jam, biayanya nembus Rp65.000. Dan kalau kebablasan sampai 24 jam, totalnya jadi Rp125.000. Tarif parkir ini mulai resmi disesuaikan sama PT Angkasa Pura Aviasi sejak tahun 2023 kemarin. Penyebab harganya lumayan nguras kantong ya, karena statusnya sebagai bandara internasional yang butuh biaya operasional gede buat pemeliharaan lahan super luas, sistem keamanan 24 jam, dan fasilitas pendukung lainnya. Orang-orang yang datang buat jemput atau antar keluarga biasanya ngabisin waktu parkir sekitar 2-4 jam. Nah, nominal yang paling sering dikeluarkan pas mau keluar parkiran itu sekitar Rp15.000 sampai Rp25.000. Nomor 7, Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 1 dan Terminal 2. Terminal 1 dan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta ini lokasinya ada di daerah Tangerang, Banten, yang khusus ngelayanin penerbangan domestik. Area parkirnya ada yang outdoor luas banget di depan terminal sama gedung parkir bertingkat yang gampang diakses. Lahan ini tiap hari disesaki sama mobil pengantar, penjemput, penumpang yang jalan-jalan singkat, sampai staf bandara. Urusan bayar udah serba cashless pakai kartu elektronik dengan tarif awal mobil sebesar Rp10.000 buat 1 jam pertama. Begitu masuk jam kedua sampai jam keempat, tarifnya nambah Rp6.000 per jam. Dan kalau lebih dari 4 jam, bakal kena tarif progresif yang makin mahal. Kalau kamu nekat parkir mobil reguler di sini seharian atau ditinggal menginap 24 jam, tagihan parkirmu bisa bengkak nembus Rp200.000 lebih. Penyesuaian tarif parkir resmi ini mulai diberlakukan sama PT Angkasa Pura II sejak tahun 2019 buat ngatur sirkulasi kendaraan biar nggak numpuk. Alasan utama parkirnya mahal ya karena ini bandara tersibuk di Indonesia yang butuh
butuh biaya perawatan fasilitas super gede, pengawasan keamanan 24 jam, plus ngebatasin orang yang parkir lama di area utama. Rata-rata penjemput atau pengantar ngabisin waktu sekitar 2-3 jam di lokasi, dan biaya yang paling sering dikeluarkan pengunjung saat keluar parkiran itu sekitar Rp16.000 sampai Rp22.000. Nomor 6, Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini area paling modern dan megah di Tangerang, Banten, yang khusus ngelayanin penerbangan internasional dan penerbangan domestik Garuda. Area parkirnya gede banget, ada gedung parkir bertingkat yang langsung nyambung ke terminal penumpang plus area outdoor. Tempat parkir ini tiap hari dipakai sama mobil-mobil pengantar, penjemput pejabat atau turis luar negeri, sampai penumpang yang berangkat kerja. Sistem bayarnya full cashless, pakai kartu elektronik dengan tarif awal mobil sebesar Rp10.000 buat 1 jam pertama. Begitu masuk jam kedua sampai jam keempat, tarifnya nambah Rp6.000 per jam. Dan kalau lebih dari 4 jam, bakal kena argo progresif Rp10.000 per jamnya. Kalau kamu parkir mobil reguler di sini seharian atau ketiduran sampai 24 jam tanpa pindah ke area overnight parking, siap-siap aja dompet jebol karena tagihannya bisa nembus Rp220.000 lebih. Aturan tarif ini mulai resmi diterapkan sama PT Angkasa Pura II sejak Terminal 3 beroperasi penuh di tahun 2017 lalu. Penyebab harganya mahal banget ya, karena ini terminal flagship kelas internasional yang butuh operasional gede buat pemeliharaan gedung ber-AC, sistem navigasi parkir otomatis, dan keamanan 24 jam. Pengantar atau penjemput biasanya ngabisin waktu sekitar 2-4 jam di lokasi buat nunggu flight. Nah, ongkos yang paling sering dikeluarkan pengunjung pas keluar pintu parkir itu berkisar antara Rp16.000 sampai Rp28.000. Jangan lupa subscribe dan follow Singkat Cerita agar kita jadi channel edukasi pertama di dunia yang mencapai 10 juta follower dan subscriber di 3 platform pada tahun 2027. Nomor 5, Bandara Ngurah Rai Bali. Kalau kamu baru mendarat di Pulau Dewata, pasti langsung ketemu sama gerbang utamanya, yaitu Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Tuban, Badung. Lahan parkirnya gede banget, lengkap dari gedung bertingkat khusus mobil, lapangan outdoor, sampai zona khusus buat bus pariwisata. Area ini saban hari dijejali sama mobil jemputan hotel, travel turis, pengantar keluarga, sampai armada sewaan yang lagi nunggu penumpang. Soal urusan bayar-membayar, pintu keluar parkir udah pakai kartu cashless dengan patokan harga awal Rp10.000 buat 1 jam pertama. Begitu roda mobil nempel, dari jam kedua sampai jam kelima, tarifnya nambah Rp5.000 per jam. Tapi kalau udah lewat dari 5 jam argonya, makin melesat jadi Rp10.000 per jam. Apesnya, kalau kamu parkir mobil reguler di sini dari pagi sampai malam, sekitar 12 jam, kantongmu bakal jebol sekitar Rp95.000, bahkan bisa nembus Rp215.000 kalau nekat ditinggal menginap seharian penuh. Aturan penyesuaian harga ini sebenarnya udah digedok sama PT Angkasa Pura I sejak tahun 2021 lalu. Penyebab utama kenapa harganya dipatok lumayan tinggi, ya karena ini gerbang pariwisata internasional yang butuh operasional gede buat pemeliharaan gedung, keamanan ketat 24 jam, sekaligus nahan volume kendaraan biar nggak overload. Biasanya orang yang jemput turis atau keluarga bakal nongkrong di parkiran sekitar 2-4 jam. Makanya, duit yang paling sering disetor pengunjung ke mesin bayar itu berkisar antara Rp15.000 sampai Rp25.000. Nomor 4, KPP Jalan Sabang, Jakarta. Jalan Sabang di Jakarta Pusat ini tempatnya parkir pinggir jalan yang beda banget sama mall atau bandara. Area di sepanjang kiri kanan badan jalan ini tiap siang dipenuhin mobil anak kantor daerah MH Tamrin, terus pas malam langsung gantian dipenuhin sama yang mau berburu kuliner. Soal bayar-bayar, petugas resmi Pemprov DKI bakal ngatur pakai mesin terminal parkir elektronik atau scan plat, terus dipatok tarif awal mobil Rp12.000 buat 1 jam pertama. Begitu kamu masuk jam kedua sampai seterusnya, biayanya nambah terus Rp12.000 per jam tanpa ada batas maksimal. Misal kamu parkir di pinggir jalan ini dari jam kantor buka sampai malam sekitar 10 jam, tagihannya totalnya jadi Rp120.000. Aturan tarif ini resmi diaskan Dinas Perhubungan DKI Jakarta lewat Perda nomor 5 tahun 2012 dan makin diperketat penerapan TPE-nya dari tahun 2015. Alasan kenapa parkir pinggir jalan di sini dipatok harga tinggi ya karena Jalan Sabang masuk kawasan pengendalian parkir golongan A pusat kota yang tujuannya membatasi durasi parkir kendaraan dan mengurangi kemacetan. Rata-rata orang yang datang buat makan atau nongkrong biasanya parkir mobil sekitar 2-3 jam. Jadi, biaya yang paling sering dikeluarkan pengunjung itu berkisar Rp24.000 sampai Rp36.000. Nomor 3, KPP Jalan Hayamuruk, Jakarta. Jalan Hayamuruk di Jakarta Barat ini punya area parkir pinggir jalan, on-street parking, yang posisinya persis di depan deretan ruko sama pusat bisnis. Lahan di sepanjang pinggiran jalan ini saban hari dipenuhin mobil orang-orang yang mau ke bank, urus bisnis, belanja, atau nyari makan di daerah Mangga Besar. Urusan bayar-membayar, petugas resmi Pemprov DKI bakal ngatur pakai mesin terminal parkir elektronik TPE atau scan plat kendaraan. Terus dipatok harga awal Rp12.000 buat 1 jam pertama.
Pas masuk jam kedua dan seterusnya, biayanya nambah terus Rp12.000 tiap jam tanpa ada batas harga maksimal harian. Jadi, kalau kamu parkir mobil di pinggiran jalan ini dari pagi sampai sore sekitar 8 jam, tagihannya totalnya jadi Rp96.000. Aturan harga ini resmi ditetapkan Pemprov DKI lewat Perda nomor 5 tahun 2012 dan mulai makin diperketat pakai TPE dari tahun 2015. Alasan kenapa parkir pinggir jalan di sini harganya mahal, ya karena Jalan Hayamuruk masuk kawasan pengendalian parkir KPP golongan A, yang tujuannya sengaja bikin orang nggak parkir lama-lama biar jalanan nggak makin macet. Rata-rata orang yang mampir ke sini biasanya parkir mobil sekitar 2-3 jam. Jadi duit yang paling sering dikeluarkan pengunjung itu berkisar Rp24.000 sampai Rp36.000. Nomor 2, KPP Jalan Gajah Mada, Jakarta. Jalan Gajah Mada di Jakarta Barat ini lokasinya persis bersebelahan sama Jalan Hayamuruk dan sama-sama ngandalin parkir pinggir jalan, on-street parking. Area di sepanjang badan jalan ini setiap hari dipenuhin mobil warga yang mau urus perbankan, ke toko perkakas, sampai yang mau wisata kulineran di daerah Glodok. Soal bayar-membayar, petugas resmi Pemprov DKI ngatur pakai mesin terminal parkir elektronik TPE atau scan plat kendaraan. Terus dipatok tarif awal Rp12.000 buat 1 jam pertama. Pas masuk jam kedua dan seterusnya, biayanya nambah terus Rp12.000 tiap jam tanpa ada batas harga maksimal harian. Kalau kamu parkir mobil di pinggiran jalan ini dari pagi sampai sore sekitar 8 jam, tagihannya totalnya jadi Rp96.000. Aturan harga ini resmi ditetapkan Pemprov DKI lewat Perda nomor 5 tahun 2012 dan makin diperketat penerapan TPE-nya dari tahun 2015. Alasan kenapa parkir pinggir jalan di sini harganya mahal, ya karena Jalan Gajah Mada masuk kawasan pengendalian parkir KPP golongan A, yang tujuannya sengaja dibikin tinggi biar orang nggak parkir lama-lama dan ngurangin kemacetan. Rata-rata orang yang mampir ke sini biasanya parkir mobil sekitar 2-3 jam. Jadi duit yang paling sering dikeluarkan pengunjung itu berkisar Rp24.000 sampai Rp36.000. Nomor 1, VIP Stasiun Tugu, Jogja. Area parkir VIP ini ada di pintu selatan Stasiun Yogyakarta, Stasiun Tugu, persis di dekat zona drop-off penumpang. Lahan ini beda sama parkiran reguler KAI Services yang di sebelah barat, karena tempat ini emang disewain khusus. Parkiran VIP ini saban hari diisi sama mobil penjemput tamu penting, rombongan travel, sampai pengendara yang mau akses cepat tanpa perlu ribet muter nyari slot parkir kosong. Sistem bayarnya dipatok tarif flat fantastis, yaitu Rp50.000 per jamnya. Parahnya lagi, harga ini bakal terus bertambah per jam tanpa ada batas harga maksimal harian. Bayangin aja kalau kamu parkir mobil di sini selama 7 jam, tagihannya bisa membengkak sampai Rp350.000. Tarif super mahal ini sempat viral dan ramai dibahas publik di awal tahun 2024. Alasan harganya bisa setinggi itu karena lahannya dikelola sama pihak ketiga, mitra agen tour dan travel, yang nerapin sistem sewa slot VIP khusus, bukan buat parkir umum biasa. Orang yang parkir di area ini biasanya cuma butuh waktu singkat buat drop off atau jemput tamu sekitar 1-2 jam. Jadi biaya yang paling sering dikeluarkan pengunjung berkisar antara Rp50.000 sampai Rp100.000.